menjawab pertanyaan yang pertama, itu tentang deskripsikan perbedaan dan persamaan tentang mekanisme pasar dari kelima tokoh. Itu ada dari Rasulullah, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Yang pertama itu tentang masa Rasulullah. Masa Rasulullah di sini itu menjelaskan bahwasanya mekanisme pasar itu didasarkan pada kebebasan, di mana harga yang ditetapkan pada pasar itu sesuai dengan mekanisme yang alamiah. Rasulullah juga menyatakan bahwasanya mekanisme pasar di sini itu menggunakan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abu Yusuf di sini itu menegaskan bahwasanya mekanisme pasar itu dipengaruhi oleh pergeseran permintaan dan penawaran. Di mana Abu Yusuf di sini juga menjelaskan bahwasanya menyatakan ya bahwasanya tidak ada penetapan antara murah dan mahalnya harga di pasar. Murah bukan berarti melimpahnya suatu makanan, mahal bukan berarti mengalami kelangkaan pada suatu makanan. Jadi di sini murah dan mahalnya harga pada produk itu karena ketentuan Allah atau sunnatullah. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di sini juga menjelaskan bahwasanya mekanisme pasar didasari oleh permintaan dan penawaran. Di sini Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwasanya tidak ada penetapan harga dari pihak manapun selagi pasar itu berjalan berjalan secara normal. Di sini juga jadi jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi harga. Itu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun di sini menegaskan bahwasanya penawaran dan permintaan itu sesuai dengan permintaan dan penawaran itu sesuai dengan keseimbangan harga di pasar. Di sini juga Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwasanya keuntungan nantinya yang didapat itu akan mendorong kepada pertumbuhan perdagangan. Dan yang terakhir itu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali di sini itu menjelaskan bahwasanya evolusi pasar itu berangkat dari ketauhidan, akhirat dan risalah, di mana prinsip ini itu merupakan dasar utama untuk menjalani kehidupan. Pertanyaannya dari kelima tokoh itu antara Rasulullah, Abu Yusuf, terus Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali itu terletak pada dorongan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, adil, dan menghormati nilai-nilai moral. Terus kontekstualisasinya pada zaman modern ini, khususnya di Indonesia, ini melibatkan tantangan dan dinamika global. Baik, di sini saya akan mengerjakan tabel yang pertama, yaitu rumusnya TC. Rumusnya TC sendiri yaitu TFC ditambah TCC sama dengan TFC yang pertama yaitu 5.000 ditambah TFC-nya yaitu 1.500. Jadi nilai TC-nya yaitu 5.000 ditambah 1.500 yaitu 6.500. Jadi nilai TC-nya yang pertama itu 6.500. Begitupun seterusnya TFC ditambah TVC yaitu yang kedua, kuantitas yang kedua yaitu 6.650. Terus yang ketiga yaitu 6.800. Yang keempat yaitu 6.950. Yang
5 yaitu 6, 9, 50 juga. Selanjutnya 7, 3, yang ke-6 yaitu 7.050. Terus yang selanjutnya 7.150. Selanjutnya 7.150 juga, dan yang selanjutnya itu 7.500, dan yang terakhir yaitu 7.750. Jadi nilai TC-nya sudah terisi semua. Penghitungan yang kedua itu tentang rumusnya AC. Rumusnya AC sendiri yaitu AC sama dengan TC dibagi Q. Nah, TC-nya yang pertama yaitu 6.650. 6.650. Q-nya yaitu 10. Jadi 6.650 dibagi 10 sama dengan 6.650 dibagi 10 itu sama dengan 665. Jadi nilai AC-nya yang pertama yaitu 665. Begitupun seterusnya untuk menghitung nilai AC. Selanjutnya yaitu cara menghitung nilai AFC. Rumusnya AFC yaitu AFC sama dengan rumusnya AFC sendiri yaitu TVC dibagi Q. Nah, nilai TFC yang pertama yaitu 5.000. Berarti 5.000 dibagi Q. Q-nya itu 10. Jadi 500. Jadi nilai AFC-nya yang pertama itu 500. Begitupun ke bawahnya, cara menghitungnya itu sama. Selanjutnya AVC. AVC itu rumusnya TVC dibagi Q. TVC yang pertama itu 1.650 dibagi 10 yaitu 165. Jadi nilai AFC-nya itu 165. Begitupun seterusnya untuk menghitung ke bawahnya, rumusnya sama. Itu yang terakhir yaitu rumusnya MC. MC yaitu sama dengan rumusnya delta TVC dibagi delta Q. Delta TVC ini itu dari mana? Delta TVC itu dari mana? Dari eliminasi dari TVC kedua dikurangi TVC yang pertama. TVC yang kedua yaitu 1.800. TVC yang pertama itu 1.800 dikurangi TVC yang kedua itu 1.800 dikurangi TVC yang pertama itu 1.650 dibagi Q, delta Q. Delta Q-nya 20 dibagi 10. Jadi 1.800 dikurangi 1.650 yaitu 150. 150 dibagi 10 sama dengan 15. Jadi nilai MC-nya itu 15. Begitupun seterusnya untuk menghitung nilai MC. Jadi seperti ini penghitungannya jika sudah selesai semua. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.
faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga suatu barang, pendapatan seseorang, kebutuhan, distribusi pendapatan, dan pertambahan produk. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawar itu ada harga, biaya, tingkat teknologi yang digunakan, jumlah penjual, dan kondisi air. Saya akan menggambarkan kurva permintaan. Di sini garis vertikalnya itu P. Dan di sini itu kuantitasnya. P ini sama dengan harga ya. Sini berarti kuantitasnya yang pertama itu di sininya 500. Terus 500 salah. Terus yang di sini itu 1000. Terus 1500 dan 2000. Sedangkan yang di sini itu ada nilai 100 pada harganya 200, 300, 400, terus 500. Sudah, sekarang kita ini masukkan saja nilai Q-nya yang pertama itu 2000, harganya 100, jadi seperti ini. 2000, sini berarti lurusnya. Seperti ini. Terus selanjutnya yaitu nilai 1500-nya berarti 200. Seperti ini. Selanjutnya nilai 1000-nya itu 300. Dan yang terakhir nilai 500 itu harganya itu 400. Jadi kurvanya ini di garis ditarik dari sini dari kuantitas 2000 ke dari harga 2000 ke dari kuantitas 2000 ke kuantitas 500 ditarik seperti ini. Ini yang dinamakan kurva permintaan. Saya akan menggambarkan kurva penawaran. Ini buat dulu garisnya ke sini. Di sini itu harga apelnya atau nilai P-nya. Di sini itu Q-nya, penjualannya. P ini harga apelnya. Harga apel. Di sini itu tinggal masukkan saja. Di sini penjualannya itu ada 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ini kuantitasnya atau penjualannya. Terus di sini kita buat dulu harga apelnya dari harga 5.000, 5.500, terus 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 sampai 8.000. Sini kita tinggal masukkan saja karena sesuai dengan data. Ini permisalan, yang tabel ini permisalannya. Nah, penjualannya 50, berarti harga apelnya 5.000. Ini tinggal garis seperti ini. Yang 55 itu harga 5.500. Seperti ini. Terus yang 6.000 itu harga 60.
Selanjutnya 65 itu kalau membeli 65 berarti harga apelnya 6.500. Terus begitu pun 7.070. 75, 7.500. Terus yang 80 ini 8.000. Kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal tarik dari kiri bawah ke atas. Ini adalah kurva penawaran. Itu. Pertanyaan keempat itu tentang jelaskan pemahaman tentang distribusi produk dan jasa dalam mikro-Islam. Dalam konteks mikro-Islam, distribusi produk dan jasa mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, keberlanjutan, dan etika, di mana distribusi ini harus mematuhi prinsip syariah, termasuk adil, transparan, dan tidak melibatkan unsur-unsur riba atau ketidakpastian berlebihan. Prinsip ini itu mencakup sistem zakat, keadilan dalam pembagian kekayaan, dan pendekatan bisnis yang beretika, di mana nilai-nilai moral dan sosial menjadi pertimbangan penting. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu pemahaman tentang distorsi pasar, jenis-jenisnya, dan solusi pemerintah untuk menyelesaikan distorsi pasar. Pengertian distorsi pasar sendiri itu di mana harga yang berada di pasar itu tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini itu bisa disebabkan karena campur tangan pemerintah, monopoli, atau faktor lain yang mempengaruhi mekanisme pasar. Jenis-jenis distorsi pasar itu ada 4. Bainajasi, ihtikar, tadris, dan takrir. Bainajasi itu sebuah transaksi haram, di mana karena penjual tersebut itu bekerja sama dengan pihak lain untuk memuji barang tersebut, hingga akhirnya nantinya barang tersebut itu ditawar sama pembeli lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada ihtikar. Ihtikar di sini itu penimbunan. Stok untuk persediaan itu memang tidak dilarang, tetapi yang dilarang itu menimbun banyak barang untuk nantinya dijual kembali pada saat waktunya langka dan mendapatkan keuntungan di atas normal. Seperti itu. Tadlis ini ialah di mana penjual dan pembeli itu mempunyai informasi yang sama. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak mengetahui informasi tersebut, maka pihak tersebut itu merasa merasa dirugikan dan akhirnya nantinya menimbulkan kecurangan pada pasar tersebut. Bentuk-bentuk tadlis itu ada 4. Tadlis kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis kuantitas itu yaitu peristiwa yang terjadi ketika hanya ada satu pihak saja yang mengetahui kecurangan tersebut. Contohnya, seorang penjual beras yang memang mengurangi takarannya di timbangan tersebut. Yang tahu atas kecurangan tersebut kan cuma penjualnya, pembelinya itu tidak mengetahui atas kecurangan tersebut. Bentuk yang kedua itu ada
tadlis kualitas. Tadlis kualitas di sini itu menyembunyikan cacat atau buruknya suatu barang yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya di sini itu seperti si Tony ini menjual HP kepada si Benny, tetapi si Tony ini menyembunyikan kecacatan HP-nya kepada si Benny ini. Jadi seperti itu, tadlis kualitas. Yang ketiga itu tadlis harga, di mana kegiatan ini itu menjual barang yang harganya lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga normal. Dikarenakan pembeli sama penjual itu tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir itu ada tadlis waktu penyerahan. Di mana tadlis waktu penyerahan ini contohnya seperti di mana penjahit. Contohnya ini seperti penjahit yang memang menerima pesanan dan bilang kepada pelanggannya bahwasanya 7 hari lagi baju tersebut akan selesai. Sedangkan penjahit ini sudah tahu bahwasanya 7 hari lagi itu bajunya itu tidak mungkin selesai seperti itu. Jadi pada saat seminggu datang pelanggannya untuk mengambil baju tersebut, ternyata baju tersebut belum tersedia. Seperti itu yang dinamakan tadlis waktu penyerahan. Dan yang keempat itu jenis distorsi pasar yang keempat itu ada tagrir. Tagrir itu adalah sebuah tindakan pengambilan risiko dari perbuatan yang risikonya itu tanpa mengetahui secara persis akibat yang terjadi dan tanpa memikirkan konsekuensinya. Contohnya itu seperti mangga yang kayak memang menjual mangga, tetapi mangganya itu masih ada di pohonnya dan kayak memang berjanji bilang nih bahwasanya 2 bulan lagi mangga itu bakal ditebas, bakal dijual kepada orang tersebut, sudah melakukan akad. Tetapi pada saat 2 bulan lagi mangga tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang dibilang, kayak memang misal bahwasanya mangga itu perkiraan 5 kilo, tetapi pada saat 2 bulan itu mangganya cuma 2 kilo karena ada yang namanya kondisi alam, karena kondisi alam yang berbeda-beda, kayak cuacanya seperti itu. Jadi kebanyakan mangganya busuk atau dimakan kelelawar seperti itu. Jadi kayak memang bilang pengambilan risiko yang memang yang tanpa memikirkan konsekuensinya seperti itu. Macam-macam tagrir ini juga ada 4 seperti tadlis, yaitu tagrir kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Pemerintah dapat mengatasi distorsi pasar dengan cara mengimplementasikan kebijakan yang transparan, mendukung persaingan sehat, dan mengawasi kegiatan ekonomi secara cermat. Reformasi regulasi, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dalam mengontrol monopoli bisa menjadi langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan distorsi pasar.